Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lillazina amanu billahi wa rusulih zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Surat Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah dan mewujudkan surga Allah. Luasnya surga Allah tersebut seperti seluas langit ditambah seluas bumi. Disediakan surga itu untuk orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan para rasulnya. Demikian itu adalah karunia Allah yang diberikannya terhadap orang yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Hadid ayat 21. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beri judul ceramah kita pada kali ini, memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan keampunan dari Allah dan surganya. Kenapa kita beri judul ini? Karena kita manusia biasa. Selama ini sudah bergelimang dosa. Kalau kita renung dosa kita sejak mulai balik sampai saat ini kira-kira sudah berapa ton banyaknya, Pak? Sungguh banyak dosa yang kita perbuat. Dosa itu tidak akan hapus secara otomatis, tapi perlu kita kerja keras, memanfaatkan kesempatan untuk berlomba-lomba mengejar keampunan dari Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Terungkap dalam surat Ali Imran ayat 135. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Kalau dapat sebelum sakratul maut datang, ajal tiba, belum mendapat gelar di pangkal nama 5 huruf MAYAT, mayat, mari kita berusaha semua dosa yang pernah kita perbuat telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu bisa kita wujudkan, inilah orang yang jadi mayat disebut husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, la ilaha illallah. Sebaliknya, jika dosa masih banyak, masih belum diampuni Allah, pasti tidak akan termasuk orang yang husnul khatimah, tapi akan mendapat su'ul khatimah, seburuk-buruk penutup ajal. Dengan demikian kaum muslimin, dosa tidak ada otomatis hapus, Pak, tanpa kita minta ampun kepada Allah. Maka untuk itu Allah mengingatkan
kepada orang yang beriman ada dua ayat yang tegas dikatakan Allah untuk bersegera mendapatkan keampunan Allah. Pertama tadi kita baca surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu untuk mengejar keampunan dari Tuhanmu. Kita baca lagi dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mengejar keampunan dari Tuhanmu. Kaum muslimin, saya yakin bagi bapak yang sudah pensiun, ketika dia masih dinas, banyak dosa yang pernah kita perbuat karena sibuk dengan kedinasan, sibuk dengan pergi ke lapangan, sibuk kita mengurus kerja. Bahkan kadangkala banyak juga perbuatan dosa yang kita perbuat, kita lakukan kelalaian. Bahkan bagi yang memegang keuangan masih banyak H3S, halal haram hantam saja, menghalalkan segala cara, kwitansi yang fiktif yang tidak benar, faktur yang tidak jujur, mungkin itu pernah kita perbuat. Sekarang kita sudah pensiun, cepatlah untuk berlomba-lomba mendapatkan keampunan Allah, bersegera untuk mengejar keampunan Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan sebelum ajal tiba. Yang kedua, yang perlu kita berlomba-lomba mendapatkan surga Allah, bersegera untuk mendapatkan surga Allah. Surga itu tidak bisa otomatis kita masuk surga, enggak, tapi harus berusaha, kerja keras untuk mendapatkannya. Karena surga Allah itu luasnya seperti seluas langit ditambah pula seluas bumi. Dua ayat yang menerangkan, kalau dibaca dalam surah Ali Imran, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Arduha ka'ardis samai wal ard, luasnya seperti seluas langit dan bumi. Lalu untuk siapa itu? Berdasarkan ayat Allah, ada tiga yang disediakan oleh Allah. Yang pertama, uiddat lillazina amanu billah, bagi orang yang beriman dengan Allah, bukan beriman dengan selain Allah, dengan patung, dengan Yesus, bukan dengan makhluk-makhluk lain. Yang kedua, wa rusulih, beriman dengan para rasulnya. Rasul-rasul Allah ada 25 rasul Allah, kita yakin, tapi tingkat kepercayaan berbeda antara beriman dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kita yakini itu Rasul Allah, tapi kita tidak perlu mengikut ajaran rasul-rasul tersebut, karena dia khusus untuk umatnya masing-masing. Sedangkan beriman dengan Nabi Muhammad, kita harus patuh, taat, melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarang jauhi. Yang ketiga, surga yang luas tersebut disediakan wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Semua kita ketiga hal ini mari kita lakukan, Pak. Tetaplah kita istiqamah beriman dengan Allah, tetaplah kita konsisten beriman dengan para Rasulullah, dan tetaplah kita mengejar mendapatkan
orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, baru bisa untuk mewujudkan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Kaum muslimin, khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah, inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Walaupun profesi kita berbeda-beda, ada yang ASN, ada yang pengusaha, ada yang usaha dagang dan sebagainya, silakan saja, tidak apa-apa. Yang perlu, kalau pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah, kalau ASN yang bertakwa kepada Allah, kalau pengusaha-pengusaha yang bertakwa kepada Allah, kalau ibu rumah tangga yang bertakwa kepada Allah, mari kita wujudkan. Lalu siapa orang yang seperti itu? Ada 5 kriterianya. Yang pertama, ini terungkap dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. 1. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Orang itu menafkahkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Waktu hidup silakan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan, berinfak, berwakaf, bersedekah, berzakat waktu hidup. Kalau sudah jadi mayat, ingat harta yang banyak kita miliki, walaupun atas nama kita kepemilikan. Begitu bapak jadi mayat, bapak tidak punya harta lagi, miskin, melarat, tanpa punya apa-apa. Semua yang ada itu milik ahli waris lagi. Kita tidak punya apa-apa. Makanya harta yang tinggal itu tidak milik ahli waris, tidak perlu lagi. Ini untuk mayat, ini untuk almarhum, tidak perlu lagi, Pak. Karena dia sudah terlambat. Waktu hidup tidak berinfak, berwakaf, bersedekah, berzakat, berkorban, maka akan terjadi penyesalan. Itulah ayat Allah ungkapkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Waktu hidup mau berinfak, waktu hidup mau berwakaf, waktu hidup mau berzakat, waktu hidup mau berkorban. Kalau sudah di mayat, tidak kita punya lagi. Siapa yang berbuat, itu yang akan mendapat. Itu terungkap dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal dia mukmin, janji Allah akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik, dan akan kami balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai apa yang ada mereka kerjakan. Orang sudah mati tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa bekerja lagi, maka tidak dapat apa-apa lagi, Pak. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, sanggup mengendalikan marah. Mari setiap kita yang punya sifat emosi, sifat marah, jangan diperturutkan, Pak. Pasti menyesal. Betapa banyak orang kesal sama ajudan, dia marah. Kesal sama pembantu, dia marah. Kesal sama istri, dia marah. Kesal pada suami, dia aniaya suami. Menyesal terjadi, Pak. Maka itu harus kendalikan marah. Setiap kita yang punya sifat marah, kendalikan. Allah ingatkan, wal kaziminal ghaiz, sanggup mengendalikan marah. Jangan diperturutkan dengan cara istighfar, minta ampun kepada Allah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, wal afina anin nas, saling bermaafan kita di antara manusia. Mau minta maaf, mau memberi maaf. Jangan ada dendam kesumat terhadap keluarga, terhadap famili, terhadap tetangga, terhadap teman. Rugi kita, Pak, kalau kita ada sifat dendam terhadap orang lain tersebut. Karena orang yang dendam tidak mendapatkan hadiah, piala sama sekali. Bahkan penyesalan pasti muncul baginya. Yang keempat, orang yang suka berbuat baik, itulah orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik.
ketika kita masih ada kesempatan berbuat kebaikan, sedetik sebelum mati ada kesempatan berbuat amal, lakukanlah untuk bekal yang akan kita bawa kembali ke hadirat Allah. Yang kelima, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang bila ia berbuat zalim, berbuat dosa, cepat ingat Allah seraya minta ampun kepada Allah. Istighfar cepat, Pak. Bapak bawa kendaraan, terjadi geseran dengan mobil lain, lalu cepat istighfar. Jangan emosi. Mantang-mantang kita oknum pejabat, oknum aparat, lalu orang dipukul. Ingat, di atas langit ada langit. Hebat kita, ada orang lebih hebat. Penguasa kita, ada orang lebih berkuasa daripada kita. Mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkan orang yang mendapatkan keampunan Allah, mendapatkan surga Allah. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا